Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Rika Dwi Wulandari, NIM 193141132 dari kelas 2D PGMI Yayan Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pramuka. Materi yang pertama adalah sejarah pramuka di Indonesia. Materi yang kedua adalah metode kepramukaan, dan yang materi ketiga adalah tali temali dalam pramuka. Materi yang pertama adalah sejarah pramuka di Indonesia. Sejarah pramuka di Indonesia pada masa Belanda. Sejarah pramuka di Indonesia tidak terlepas dari gagasan Lord Robert Baden-Powell yang merupakan bapak pandu dunia. Baden-Powell menuliskan pengalamannya dalam membina tentara Inggris dan kemudian dituliskan dalam buku Scouting for Boys. Buku itu menyebar ke berbagai negara termasuk ke Belanda dengan sebutan Pathfinder. Oleh orang Belanda, organisasi itu dibawa ke Hindia Belanda atau Indonesia yang merupakan negara jajahannya. Kemudian didirikan organisasi serupa bernama NIPV atau Netherlands Indische Pathfindervereniging pada tahun 1912. Organisasi Pathfinder ini mendapat perhatian dari para tokoh pergerakan. Mereka melihat bahwa perhatian ini dapat digunakan untuk membentuk karakter bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pada tahun 1916 didirikan organisasi serupa bernama Zavanse Pathfinder Organisasi atas prakarsa Bangku Negara ke-7. Akan tetapi, nama Pathfinder mendapat larangan dari Belanda. Oleh Kiai Haji Agus Salim diubah namanya menjadi Pandu atau Kepanduan. Pada masa penjajahan Jepang, pemerintah Jepang melarang berdirinya partai maupun organisasi rakyat Indonesia, termasuk organisasi Kepanduan. Jepang menganggap organisasi ini berbahaya karena dapat menumbuhkan semangat persatuan dan persatuan rakyat jajahan. Namun, upaya ini tidak menyurutkan semangat para tokoh pergerakan kemerdekaan. Mereka tetap bahu-membahu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia mengusir tentara Jepang. Sejarah pramuka di Indonesia setelah proklamasi. Setelah kemerdekaan dibentuklah Pandu Rakyat Indonesia di Surakarta pada tanggal 28 Desember 1945 yang merupakan satu-satunya organisasi kepanduan di Indonesia. Dengan keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan nomor 93 bagian A. Dalam kurun waktu 1950 sampai 1960, banyak organisasi kepanduan tumbuh di Indonesia. Lebih dari 100 organisasi kepanduan terhimpun dalam 3 federasi, yaitu IPindo, Ikatan Pandu Indonesia, Papindo, Persatuan Organisasi Pandu Putri Indonesia, PKPI, Perserikatan Kepanduan Putri Indonesia. Pada tanggal 9 Maret 1961, Presiden Soekarno menyatakan pembubaran semua organisasi kepanduan dan meleburkannya menjadi nama Gerakan Pramuka dengan lambang tunas kelapa dan menghasilkan Kepres nomor 238 tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka. Akhirnya, Gerakan Pramuka secara resmi diperkenalkan kepada seluruh rakyat Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1961. Bersamaan dengan Presiden Soekarno memberikan panji-panji kepada para pandu sebagai penghargaan keikutsertaan para pandu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sejak itulah pada tanggal 14 Agustus diperingati sebagai Hari Pramuka. Materi yang kedua adalah metode kepramukaan. Pengertian metode kepramukaan. Metode adalah suatu cara atau teknik untuk mempermudah tercapainya tujuan kegiatan. Jadi, metode kepramukaan adalah suatu cara atau teknik penyampaian pendidikan kepada peserta didik melalui kegiatan yang menarik, menantang, dan menyenangkan yang disesuaikan dengan kondisi situasi peserta didik dengan pengamalan kode kehormatan.
Dalam pembuatan kode kehormatan tidak terlepas dari prinsip dasar kepramukaan. Prinsip dasar bersifat saling berkaitan dengan kode kehormatan. Baden-Powell sebagai penemu sistem kepanduan telah menyusun prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Prinsip dasar kepramukaan mencakup yang pertama, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, peduli terhadap bangsa, negara, sama manusia, dan alam beserta isinya. Yang ketiga adalah peduli terhadap diri sendiri. Yang keempat adalah taat kepada kode kehormatan. Sedangkan macam-macam metode kepramukaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengamalan kode kehormatan. Yang kedua adalah belajar sambil melakukan. Yang ketiga adalah sistem berkelompok. Yang keempat adalah belajar di alam terbuka. Yang kelima adalah sistem tanda kecakapan. Yang keenam adalah kegiatan yang menarik dan menantang. Pengamalan kode kehormatan. Kode kehormatan terdiri atas satya dan dharma. Satya adalah janji dan dharma adalah ketentuan moral. Kode kehormatan ditetapkan dan diterapkan sesuai dengan golongan usia dan perkembangan jasmani dan rohani anggota gerakan pramuka. Bagi pramuka siaga, kode kehormatan meliputi Dwi Satya dan Dwi Dharma. Bagi pramuka penggalang meliputi Tri Satya dan Dasa Dharma. Dan bagi pramuka penegak dan pandega meliputi Tri Satya dan Dasa Dharma. Materi yang ketiga adalah tali temali dalam pramuka. Pengertian tali temali. Tali temali merupakan keterampilan dengan menggunakan dasar tali, yang hasil bentukannya dapat berupa simpul, ikatan, dan anyaman. Bahan tali yang biasanya digunakan dalam tali kepramukaan adalah tali berbahan nilon. Macam-macam simpul dalam tali temali. Yang pertama adalah simpul pangkal, yang kedua adalah simpul jangkar, yang ketiga simpul mati, yang keempat adalah simpul hidup, yang kelima adalah simpul rantai. Di video selanjutnya saya akan membuat simpul-simpul tersebut. Tonton sampai habis ya. Cara membuat simpul pangkal. Yang pertama, siapkan tali, lalu luruskan tali seperti ini, dan pertama buat lekukan tali di mana ujung tali berada di bawah. Lalu lakukan yang kedua, ujung tali berada di atas seperti ini, yang satu di bawah, yang satu di atas. Lalu satukan kedua lekukan menjadi satu, masukkan objek, lalu tarik tali seperti ini. Ciri dari simpul pangkal adalah ujung tali arahnya berlawanan. Simpul pangkal biasanya digunakan untuk mengawali dan mengakhiri suatu ikatan. Simpul yang kedua adalah simpul jangkar. Untuk membuat simpul jangkar, yang pertama adalah luruskan tali seperti ini, lalu lakukan ke depan seperti ini, lalu masukkan objek ke dalam dan tarik. Ciri dari simpul jangkar adalah arahnya sejajar. Simpul jangkar biasanya digunakan untuk membuat tandu darurat. Simpul yang ketiga adalah simpul mati. Cara membuat simpul mati adalah yang pertama, siapkan ujung tali, lalu lilitkan tali seperti ini. Lakukan hal yang sama pada ujung tali satunya. Seperti ini. Jika simpul mati itu benar, maka simpul itu dapat digerak-gerakan.
Simpul mati biasanya digunakan untuk menyambung dua utas tali. Simpul yang keempat adalah simpul mati. Untuk membuat simpul mati, yang pertama, buat lekukan seperti ini. Lalu, masukkan tangan dari bawah dan ambil salah satu ujung tali. Tarik tali seperti ini, maka jadinya kan seperti ini. Simpul hidup biasanya digunakan untuk mengikat tiang atau hewan. Ciri dari simpul hidup adalah dapat dieratkan dan dapat dilonggarkan. Untuk mengecilkan tali, maka tarik ujung tali pendek, dan untuk melonggarkan, tarik ujung tali panjang. Simpul yang kelima adalah simpul rantai. Untuk membuat simpul rantai, maka yang pertama, buat lekukan tali seperti ini, lalu ambil tali dari atas seperti ini, lakukan sampai ujung tali. Simpul rantai biasanya digunakan untuk memendekkan tali dan juga untuk hiasan pada tongkat pinru. Untuk melepaskan tali rantai sangat mudah, yaitu dengan menarik tali pada ujung tali. Saya di sini akan membuat tutorial bagaimana cara membuat tandu darurat atau dangkar. Langkah yang pertama adalah buat simpul pangkal. Lalu masukkan ke dalam tongkat. Lakukan hal yang sama pada tongkat satunya. Setelah itu, silangkan tali seperti ini dan buatlah simpul jangkar. Cara membuat simpul jangkar yang pertama adalah buat tali dan masukkan tali ke bagian bawah, lalu tarik tali seperti ini. Lakukan hal sama pada tongkat satunya. Lakukan terus-menerus sampai pada ujung tongkat. Ini sudah sampai pada ujung tongkat, maka silangkan tali, lalu buatlah simpul pangkal untuk mengakhiri suatu ikatan.
tarik tali ikat erat dan lakukan hal sama pada tongkat satunya. Seperti inilah tandu hasil buatan saya.